Rasulullah teladan utama. Ini bukunya ya anak-anak ya. Nah, mari kita lanjutkan Sirah Nabawiyah SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Dalam kesempatan ini nanti kita akan meneruskan cerita tentang Nabi dan sahabatnya yang telah diusir dari Taif. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Semoga kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang tersayang, cerita yang sangat memilukan, pengalaman berdakwah yang sangat getir terjadi di Taif. Bagaimana Nabi diusir dari negeri itu dengan dilempari batu oleh para penduduknya, sehingga Nabi lari dari negeri Taif. Kemudian sampailah beliau di sebuah kebun anggur. Lalu beliau dan sahabat berteduh di bawah pohon yang menghadap ke sebuah tembok. Disitulah Nabi berdoa mohon kekuatan kepada Allah agar bisa melanjutkan dakwahnya. Kebetulan pemilik pohon, pemilik kebun, pemilik tembok itu berdiri tidak jauh dari Nabi. Mereka ada dua, yaitu Utbah dan Syaibah, memperhatikan Nabi. Melihat keadaan Nabi yang berdarah-darah kakinya, timbullah rasa iba dari mereka, sehingga salah satu dari mereka mengutus budaknya untuk memberikan Nabi anggur. Lalu budak tersebut mendatangi Nabi dan memberikan anggur itu. Nabi yang sangat lapar, lelah, dan juga badannya sakit karena dilempari oleh penduduk Taif dengan batu, mengambil anggur tersebut. Dan walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan yang sangat payah, beliau melakukan adab sebelum makan, yaitu membaca basmalah. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengambil anggur dan memakannya. Budak yang tadi mengantarkan heran mendengar ucapan dari Nabi. Lalu beliau berkata, ucapan itu tidak pernah aku dengar di negeri ini. Ucapan apakah itu? Lalu Nabi menjawab, siapa namamu dan dari mana asalmu? Maka antara budak dan Nabi pun terjadilah dialog. Namaku Adas, aku berasal dari negeri Nainawa di Mesopotamia. Aku beragama Nasrani, ahli kitab. Berarti budak tersebut, walaupun seorang budak, dia adalah ahli kitab, orang yang berilmu. Nah, anak-anak, dari sinilah kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam keadaan apapun adab kita dahulukan, yaitu adab ketika makan. Bacalah bismillah, jangan lupa menyebut nama Allah. Juga siapapun kita, belajarlah karena ilmu itu penting. Kita lanjutkan lagi. Kemudian setelah mendengar ucapan dari budak yang bernama Adas tadi, Nabi pun menyahut, itu adalah negeri di mana ada seorang soleh yang baik bernama Yunus bin Matta. Maka rasa heran pun semakin muncul dari hati Adas. Bagaimana engkau tahu? Hanya orang berilmu yang tahu tentang Yunus bin Matta. Dan Rasulullah pun menjawab, dia adalah saudaraku. Beliau adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Mendengar kata tersebut keluar dari mulut Rasulullah,
Maka Adas pun terharu dan langsung memeluk Nabi. Kemudian mencium tangannya, mencium kepalanya, bahkan mencium kakinya. Dari kejauhan, Utbah dan Syaibah yang melihat hal itu menjadi sangat jengkel. Lalu mereka pun berkata, "Lihatlah itu budakmu. Sangat memalukan sekali perlakuannya terhadap orang asing." Dan masih dari kejauhan, kedua majikan dari Adas tadi memperhatikan kelanjutannya. Setelah Adas memeluk dan mencium Nabi, lalu pada saat itu juga Adas berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu adalah anugerah dari Allah. Bagaimana sekampung mengusir Nabi, tidak ada yang mau beriman kepada Allah. Allah mengutus satu budak untuk beriman kepada agama Allah, kepada Rasulnya, kepada agama Islam. Nah, kemudian apa yang terjadi anak-anak? Setelah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, Adas pun berjalan pulang menuju ke majikannya. Dan di sanalah beliau dimarahin oleh kedua majikannya. Dari kejauhan Nabi dan sahabat melihat itu, beliau memohon kepada Allah supaya Adas tidak berpaling kepada agamanya yang dahulu dan tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Kemudian setelah keadaan aman, maka Nabi dan sahabat berjalan pulang. Ketika berjalan pulang itulah beliau bertemu dengan utusan Allah, yaitu malaikat Jibril dan penjaga gunung. Lalu malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Aku diutus oleh Allah untuk menemuimu. Apa yang engkau minta akan kami kabulkan. Bolehkah kami meratakan penduduk Taif dengan dua gunung yang berada di dekat negerinya?" Apa yang dilakukan Nabi? Jangan, tidak boleh. Karena walaupun mereka mengingkari risalah, mengingkari Allah, tetapi mungkin dari anak keturunan mereka ada salah satu dari mereka yang tetap akan bisa masuk ke dalam agama kita. Itulah Nabi yang perlu kita contoh. Tidak semua perlakuan buruk dibalas dengan perlakuan buruk. Walaupun perjalanan dakwah begitu getir, tetapi Nabi adalah orang penyabar dalam menegakkan agama Islam, dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah. Beliau selalu sabar dan tabah melalui semua rintangan. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan selanjutnya? Adas setelah bertahun-tahun, Adas mengikuti wajib militer yang diadakan oleh kaum Quraisy dan beliau wafat di tangan pasukan Muslim. Nah, anak-anak dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kualitas diri ditunjukkan dengan tidak membalas semua perlakuan, tidak membalas semua perlakuan buruk yang telah kita terima dari orang lain dengan perlakuan buruk juga. Dan sebelum kita tutup, mari kita ucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.